warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam, Mas Rohim. Waduh, ini saya ini Siap. gaptek. Baik. Nggak nyambung. Halo, putus Halo, Mas. Gus. Ya, Ya. putus-putus ya. Iya. Ya. Selamat malam, Gus. Gimana kabarnya, Gus? Mas. Alhamdulillah baik. Apa kabar sampean? Baik. Saya mengaturkan minal aidin. Iya Mas, sama-sama. Saya juga mohon maaf lahir batin. Baik, Gus. Ini sudah banyak yang menunggu tadi dari ketika saya memberikan pembukaan tadi. Jadi kita mengangkat tema yang lagi hit dalam 1-2 hari belakangan ini, yaitu tentang new normal. Jadi di tengah kondisi COVID yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal atau pola kehidupan baru di tengah COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan, tetap misalnya rajin mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Padahal data COVID sendiri dari catatan saya per hari ini Rabu 27 Mei 2020, angka kasus baru yang tadi diumumkan oleh BNPB masih mencapai 686 kasus baru dengan total kasus hingga saat ini ada 23.851 ini. Sebaran kasus terbanyak kembali diduduki Provinsi Jawa Timur dengan angka 199 kasus per hari ini yang baru, dan disusul DKI Jakarta 97 kasus baru dan Kalimantan Selatan 73 kasus. Terus ini saya mengamati dari pemberitaan pernyataan Gus Yakut ini cukup menarik tentang persoalan COVID ini secara keseluruhan dari awal ketika COVID itu ada, termasuk ketika menghadirkan pelatihan kerja gratis, dan yang terbaru tentu adalah soal new normal ini. Pandangan Gus Yakut sendiri tentang kebijakan new normal ini seperti apa, Gus? Ya, jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Lebaran dulu buat sahabat-sahabat yang ikut live malam hari ini. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin, janallahu. Amin. Amin. Yang pertama sahabat-sahabat sekalian dan Mas Rohim, sebelum saya nanti menjawab soal new normal ini ya, banyak hikmah dari pandemi ini kalau kita mau cari ya. Karena hikmah itu selalu ada, tinggal kita mau cari apa enggak. Salah satunya adalah bagaimana pandemi ini mencontohkan situasi negeri ini dengan cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian ini menunjukkan situasi negeri ini. Jadi di atas ini rapi, elitnya rapi gitu kan, tapi di bawah, di grassroots ini murat marit. Bisa saja saya ini cuma pakai celana pendek dan Mas Rohim nggak pakai apa-apa. Iya. Saya pakai sarung, Gus. Saya kira ini gambaran situasi negeri ini ketika pandemi. Elitnya tertata rapi, tapi grassroots-nya murat-marit. Nah, dalam situasi dalam situasi ini tiba-tiba elit negeri ini ingin menerapkan yang disebut new normal. Saya harus katakan dari sisi istilah dulu. New normal ini dari sisi istilah ini bias kota dan bias intelektual. Orang di kampung di desa saya di Embut Malang, di Rembang itu nggak akan tahu new normal itu apa. Sejenis ketan, sejenis dapur, itu new normal. Nah, itu dari sisi istilah. Yang kedua, kita tiba-tiba bicara new normal. Memang kita sudah pernah normal sebelumnya.
Kita ini belum pernah normal sebelumnya. Saya harus katakan dengan sedih hati gitu kan. Apa yang diamanatkan oleh founding fathers, apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita, itu belum sepenuhnya kita jalankan. Belum sepenuhnya pemegang otoritas negeri ini jalankan. Masih banyak orang miskin yang terlantar, masih banyak yatim piatu yang nggak terurus, dan seterusnya. Kesenjangan juga melebar gitu kan. Nah, kita tiba-tiba dihadapkan dengan new normal. Tetapi oke lah, itu kita bicarakan di sesi yang lain. Tetapi new normal dalam konteks pandemi ini, saya mau katakan sebenarnya ada dua pandangan terhadap terminologi new normal ini. Yang pertama, pandangan yang mengatakan bahwa new normal itu harus atau bisa setelah sampai puncak, kemudian turun, landai, ini baru kita bicara new normal. Tetapi ada juga pandangan tidak perlu nunggu landai, tidak perlu juga sampai peak. Karena toh ketika sebelum ada pandemi dan ketika kita mengalami situasi pandemi ini, kehidupan kita juga berbeda. Tidak sama gitu. Jadi artinya kita harus melakukan adaptasi terhadap situasi pandemi ini yang kemudian disebut sebagai new normal. Tetapi begitu, kalau pandangan saya secara pribadi, new normal itu bisa terjadi jika satu, yang pertama ya, tren penambahan kasus baru itu semakin kecil. Artinya ada kendali yang memiliki otoritas gitu ya, yang otoritatif, yang menyatakan bahwa penambahan kasus, faktanya penambahan kasus baru itu semakin kecil. Nah, yang kedua, pasien yang sembuh juga harus semakin banyak. Harus semakin banyak. Dan yang ketiga, penyebaran COVID ini. Dominan tiga hal ini. Kalau tiga hal ini tidak bisa diberikan, maka new normal ini tidak akan berdampak apa-apa selain akan menambah buruk situasi. Saya kira itu, Mas Roh. Artinya Gus Yakut ingin menyampaikan bahwa melihat data yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini saja ada penambahan 686 kasus baru di seluruh Indonesia. Artinya kalau pihak otoritas terkait belum menyampaikan bahwa ada penurunan yang signifikan, ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan new normal itu, Gus ya? Iya, belum saatnya kita bicara soal new normal. Saya kira pemerintah harus konsentrasi ke hal-hal yang terkait dengan kesehatan rakyatnya dulu. Baru kita bicara new normal. Ya. Apa yang kira-kira akan terjadi ketika new normal ini diterapkan dalam kondisi yang belum normal saat ini? Ya, tentu konsekuensinya akan jelas. Korban akibat COVID ini pasti akan bertambah karena orang kemudian menjadi merasa sudah bebas beraktivitas kembali, bisa bebas keluar rumah kembali. Kemudian pasar dibuka, mal dibuka, lalu sekolah mulai memasukkan anak-anak didiknya kembali. Nah, saya punya catatan yang menarik soal anak-anak ini. Jadi COVID yang mengenai anak-anak ini, anak-anak yang terdampak atau terkena COVID ini, menurut data yang dilansir oleh KPAI itu sudah ada 800 anak. 129 meninggal. 800 kasus. 129 meninggal dengan status PDP. Kemudian ada 14 anak yang meninggal dan terkonfirmasi dia ini terkena COVID-19. Anak-anak yang meninggal ini rata-rata berumur 0. Kalau data hari ini sekitar 2.796, artinya jika 4% dari 20.796 penderita itu ada 831 anak yang hari ini terinfeksi corona, COVID-19 ini. Nah, kalau sekolah dibuka, ya sementara otoritas kesehatan kita ini belum kokoh, apakah tidak akan semakin membahayakan gitu? Ya belum seperti yang tadi saya sampaikan, belum bicara soal pasar, belum bicara soal mal, tempat ibadah dan seterusnya. Ini akan sangat berbahaya jika pemerintah tidak siap. Saya kira itu.
Termasuk yang di lingkungan pesantren. Kalau itu misalnya lingkungan pesantren ini kan punya karakteristik tersendiri, Gus ya. Secara umum kesejahteraannya belum cukup, fasilitas kesehatan belum cukup memadai. Ketika itu diaktifkan kembali, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap khususnya terhadap pesantren ini, Gus? Jumlahnya kan signifikan sekali dan sekarang off gitu. Iya, di Indonesia itu ada sekitar 28.000 pesantren dan 18 juta santri yang belajar di dalamnya gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan begini. Negara ini abai terhadap pesantren. Catat bahwa pesantren ini memiliki kontribusi yang besar atas merdekanya negeri ini. Kita tahu resolusi jihad. Resolusi jihad, Hadratus Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, orang pesantren. Dia menggelurakan resolusi jihad sehingga semua santri itu pergi berjihad untuk mengusir sekutu pada waktu itu. Tanpa ada resolusi jihad, saya kira sekutu tidak akan pergi dari negeri ini, karena faktanya memang yang terdepan waktu itu adalah santri. Ini yang pertama. Yang kedua, Mas, ini amanat founding fathers. Founding fathers kita itu mengamanatkan bahwa yang kita tahu dari lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya apa? Jiwa dulu dibangun, baru badannya. Nah, pesantren ini adalah tempat kita semua untuk menegakkan jiwa kita. Nah, sayangnya sekarang ini pesantren menjadi anak tiri. Padahal kalau kita tahu pesantren ini sangat untuk menjadi epicentrum baru buat penularan virus COVID-19 ini. Karena apa? Kan di pesantren itu rata-rata sederhana. Saya tidak bicara pesantren besar, pesantren modern yang memang sudah mapan gitu. Banyak sekali pesantren-pesantren. Jumlahnya sedikit ya. Iya, itu jumlahnya sedikit. Tapi pesantren kecil-kecil ini banyak, besar, banyak sekali gitu ya. Satu kamar itu bisa diisi 10-20 anak. Satu kamar. Itu bayangkan bagaimana mereka bisa melakukan physical distancing sebagai syarat memperlemah penularan COVID-19 ini. Lalu kita lihat misalnya tempat mereka wudhu. Rata-rata pesantren itu tempat wudhunya masih berupa bak besar. Bak besar yang digunakan wudhu untuk bersama-sama, tidak menggunakan pancuran dengan air mengalir. Nah, saya kira situasi seperti ini, jika pemerintah kemudian memberlakukan new normal tanpa pesantren, bukan hanya menganaktirikan, tapi ingin menciptakan epicentrum baru gitu, Gus ya. Epicentrum baru itu. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Gus Yakut, para followers juga bisa selain menyapa juga bisa bertanya langsung lewat kolom komentar di bawah ini. Ini ada yang menyapa Pak Zainal dari yayasan ini, dari pesantren juga, Gus. Dari pesantren di Lamongan, Yayasan Indonesia, bahkan mungkin karena ini bisa diakses di seluruh dunia juga, bisa menyapa Ketum GP Ansor Gus Yakut lewat kolom komentar di bawah ini. Bisa bertanya secara langsung selain saya yang bertanya ke Gus Yakut. Baik. Terus artinya ini apa yang perlu diperhatikan pemerintah dengan kegiatan, karena santri sebagian besar dipulangkan gitu. Kemarin saya mengusulkan ke teman-teman yang ada di Kementerian Agama terkait dengan kehidupan normal di pesantren gitu ya. Pesantren ini perlu diperhatikan pertama adalah infrastruktur medis dan infrastruktur non medisnya. Infrastruktur medis itu apa? Harus disediakan tempat cuci tangan di pesantren-pesantren yang memiliki kapasitas besar.
Yang ini penting karena menurut Menteri Kesehatan, saya pernah ketemu dengan Dr. Terawan berdiskusi, salah satu cara mudah untuk dengan sabun atau hand sanitizer harus disiapkan juga. Kemudian masker. Karena kata Dr. Terawan juga, masker ini juga menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Ini harus disediakan. Karena kalau kita berharap pesantren menyediakan sendiri tempat cuci tangan yang berkapasitas besar, fasilitas yang memadai gitu ya. Sanitizer yang kita tahu harganya yang sebelum lagi masker gitu ya, tentu buat pesantren akan kesulitan. Yang kedua yang harus disiapkan adalah infrastruktur non medis. Infrastruktur non medis itu apa ya? Seperti yang saya bilang, bak untuk wudhu itu diganti dengan pancuran. Kemudian kamar-kamar santri yang kecil itu bagaimana caranya bisa diperluas gitu supaya physical distancing sesama santri itu bisa terjaga. Yang ketiga, kasihlah santri ini rapid test gitu. Rapid test setidaknya ini untuk mengetahui selama ini rapid test yang katanya mau dilakukan secara masif oleh pemerintah itu sama sekali tidak menjangkau pesantren. Saya sudah cek ke hampir semua pesantren itu terima nggak rapid test dari pemerintah? Tidak. Nah, saya kira ini juga harus dilakukan sebelum pemberlakuan new normal untuk pesantren. Kemudian yang keempat, harus ada insentif kepada guru ngaji. Skemanya bisa seperti BLT itu, transfer tunai. Ini penting kenapa? Karena guru-guru ngaji ini selama pandemi nyaris mereka tidak bisa melakukan, kasihlah pesantren itu stimulus untuk operasional mereka. Karena apa? Selama ini pesantren itu kan hanya berharap atau menggantungkan pada dua hal. Yang pertama tentu kiainya. Kiai, pengasuh pesantren ini paling banyak mengeluarkan biaya operasional untuk kehidupan pesantren. Yang kedua jariah santri, SPP dari santri yang tidak seberapa itu. Nah, situasi seperti ini kiai juga tentu kesulitan untuk bisa mensubsidi pondok pesantrennya. Kita tidak bicara kiai-kiai di kota atau kiai-kiai dengan pondok pesantren besar. Di Indonesia ini banyak pesantren-pesantren kecil yang kiainya, mohon maaf, lebih banyak bergantung pada undangan-undangan pengajian, undang-undangan santri. Dalam datang ke pengajian-pengajian itu atau dalam acara-acara santri itu, beliau mendapatkan sedikit bisaroh lah yang kemudian bisaroh itu ditasarufkan atau dibagikan untuk operasional pondok pesantren. Nah, sementara selama ini di masa pandemi ini tidak ada undangan lagi undangan pengajian. Nah, dari mana para kiai ini bisa mendapatkan penghasilan? Belum bicara soal santrinya. Santri ini orang tuanya, rata-rata orang ini memilih memondokkan anaknya, menaruh anaknya di pesantren itu kan karena biayanya murah, karena ekonomi orang tua juga rata-rata ini menengah ke bawah. Mereka tidak mampu menjangkau pendidikan yang mahal gitu sehingga ditaruh di. Nah, dalam situasi seperti ini, orang tua santri ini kan juga terdesak, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mencari nafkah dengan bebas sehingga pendapatan mereka pun terbatas. Nah, dalam konteks seperti ini saya kira pemerintah harus turun tangan untuk ikut meringankan beban operasional pesantren. Kalau pemerintah mau memberikan triliunan rupiah gitu ya, memberikan subsidi triliunan rupiah berupa PMN kepada BUMN, mau memberikan 170 triliun sebagai insentif kepada pengusaha melalui Perpu 01 yang sudah jadi undang-undang itu, kenapa untuk pesantren tidak? Wong jasa pesantren ini juga tidak mau memberikan untuk kartu prakerja ini, Gus ya. Iya. Semoga apa yang barusan disampaikan Gus Yakut tentang perlunya perhatian ke pesantren
pesantren, baik dalam segi infrastruktur maupun insentif guru ngaji dan juga stimulus untuk pesantren ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik, Gus, hari ini juga tadi saya mencatat Menteri Agama juga new normal di mall atau di tempat-tempat lain. Tadi Menteri Agama Pak Fauzi juga menyampaikan akan mulai memberlakukan secara bertahap new normal di tempat-tempat ibadah. Ini gimana, Gus? Ya, ini ada yang menarik kalau soal tempat ibadah, Mas. Saya tidak tahu berita ini benar atau tidak, tapi saya sempat membaca sekilas. Di Amerika itu Trump minta supaya gereja-gereja dibuka. Karena apa? Supaya orang masuk ke gereja dan berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini segera diangkat dari bumi. Ada mention juga dari seorang kawan gitu ya, yang mengatakan di Inggris itu para pendeta ini menolak kebijakan pemerintah karena mereka juga tidak mengakomodir kepentingan para pendeta yang ingin kembali mengundang jamaahnya untuk datang ke gereja. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia, pembukaan tempat-tempat ibadah itu juga perlu dilakukan, tetapi ya sekali lagi, tetapi harus dengan persyaratan-persyaratan. Tidak bisa asal dibuka seperti waktu masih normal, belum ada pandemi. Harus dengan persyaratan-persyaratan seperti yang kita dengar hari ini Masjid Nabawi di Madinah juga dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira tidak ada salahnya jika negara, pemerintah dalam hal ini membuka tempat ibadah tetapi dengan protokol. Dan dengan catatan, rakyat ini, jamaah ini, umat ini juga harus taat kepada protokol. Jangan kemudian diatur malah marah-marah, karena ini untuk kepentingan semuanya. Biar kesepahaman ya antara pemerintah dan umat masyarakat. Karena begini, pandemi ini Mas, saya ini merasa pandemi ini melemahkan semua hal. Melemahkan mulai dari hubungan sosial, melemahkan sendi-sendi ekonomi, dan melemahkan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Nah, saya berharap dari situasi seperti ini pemerintah mau belajar, rakyat juga mau tahu diri. Pemerintah belajar bagaimana pemerintah ini agar percayalah rakyatnya ini mampu, rakyat ini bisa untuk diajak kerjasama melawan COVID-19 ini. Jangan terus ditakut-takuti, jangan terus dikasih kebijakan yang saling silang, jangan terus dikasih kebijakan yang disampaikan besok dibantah dan seterusnya. Nah, masyarakat juga begitu, percayalah kepada pemerintah bahwa pemerintah ini akan mengusahakan yang terbaik. Saya kira hanya dengan begitu, semua persoalan-persoalan sosial terutama yang melingkupi kita selama pandemi ini bisa segera untuk diselesaikan, termasuk membuka tempat ibadah itu tadi, Mas. Selama itu tidak bisa dipenuhi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, membuka tempat ibadah itu akan berisiko besar. Itu. Karena kan selama ini pembukaan tempat ibadah di wilayah tertentu juga menimbulkan polemik karena ada yang menyampaikan bahwa kalau mal-mal boleh buka, kenapa tempat beribadah nggak boleh buka? Tapi ketika ada yang buka juga itu karena mal dibuka pun kan dengan protokol, saya kira. Mal dibuka juga tidak asal dibuka kemudian tanpa ada protokol. Nah, kalau tempat ibadah siap dengan protokol, saya kira dibuka saja. Tapi kalau tidak ya jangan, karena akan itu tadi menjadi epicentrum baru. Kita tidak mau COVID ini. Iya, kita tidak mau COVID ini menjadi tidak bisa kita taklukkan hanya karena kita ngeyel gitu. Oke. Ini ada pertanyaan di layar, apakah kalau pemerintah tidak memberi perhatian khusus kepada pesantren, berarti proses belajar tetap dilakukan secara daring? Karena kerentanan penyebaran COVID itu sangat besar. Mungkin gimana, Gus? Kalau di sekolah biasa kan bisa lewat daring. Kalau pesantren ini gimana? Mungkin nggak itu dilakukan secara daring
gitu. Saya punya pengalaman di pesantren paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Selama Ramadan kemarin, eh, apa kegiatan pengajian itu dilakukan dalam dua model, offline dan online. Yang offline itu datang santri tetapi dengan protokol yang ketat. Jarak dijaga, pakai masker, dan sebelum masuk mereka harus cuci tangan dari luar. Harus ya, haji daring juga dilakukan. Tetapi dalam konteks pembukaan apa namanya new normal pesantren ini, sekali lagi tidak bisa digebyah uyah, disamaratakan, taken for granted itu bahwa semua pesantren ini memiliki kemampuan yang sama. Oleh karena itu saya juga mengusulkan kepada pemerintah, Kementerian Agama utamanya ya, kemarin saya sampaikan, jika memang harus melalui cara seperti itu, artinya ada pembatasan, yang boleh datang secara fisik ke pesantren itu dibatasi, kemudian sisanya melakukan ngaji daring. Saya minta supaya agar ada subsidi paket data, karena kita subsidi tahu paket data. Ya, kalau handphone itu kan murah-murah ada lah, dan saya yakin sebagian besar santri sudah punya gitu. Yang jadi problem kan paket datanya yang nggak ada. Nyari wifi itu juga tidak mudah gitu. Nah, saya usulkan supaya pemerintah memberikan subsidi paket data kepada santri, tidaknya 2 ngaji secara daring. Saya kira ini menjadi win-win solution jika pemerintah mau melakukan. Toh tidak seberapa. Kalau kita hitung tidak banyak kok itu. Tidak sebanyak uang yang digunakan untuk menstimulus pengusaha. Tidak sebanyak uang yang dilakukan untuk PMN kepada BUMN misalnya. Tidak banyak. Ini saya kira demi mental, demi moral bangsa dan negara serta masa depan anak-anak kita, ini harga yang sangat murah yang harus dibayarkan pemerintah. Gitu. Karena kalau nggak ada terobosan itu, maka mereka akan off terus, Gus ya. Mau kembali ke pesantren yang tidak jelas gitu, Gus ya. Betul, malah itu akan menjadi problem baru, akan muncul masalah baru. Iya. Baik, Gus. Itu tadi penting sekali bahwa ketika tadi catatan dari Gus Yakut, ketika tempat-tempat beribadah dengan pembatasan tertentu, hal yang paling perlu ditingkatkan adalah protokol kesehatan. Jika memang itu tersedia, maka sangat tepat untuk membuka tempat-tempat peribadatan gitu. Ya. Terus hari ini juga untuk diketahui, selain sebagai Ketua GP Ansor, Gus Yakut adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Salah satunya membidangi soal pelaksanaan pilkada yang kemarin sempat ditunda, dan hari ini ada pernyataan dari Mendagri yang memutuskan pilkada tetap digelar tanggal 9 Desember 2020 yang mengacu pada Perpu nomor 2 2020. Tadinya pilkada serentak akan digelar pada September 2020 untuk diketahui para followers. Namun karena pandemi Covid, akhirnya ada Perpu nomor 2 2020 yang menyatakan pilkada serentak digelar 9 Desember 2020. Ini akan ada 270 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan menggelar pilkada serentak. Namun ini juga masih menimbulkan pro dan kontra, karena dengan kondisi yang masih belum jelas, belum stabil, ada yang mengusulkan ditunda sampai 2021. Gus Yakut sendiri memilih 20 ini. Iya, kalau saya secara pribadi, tentu saya memilih untuk ditunda dulu. Setidaknya kita lihat perkembangan COVID ini 1-2 minggu ke depan, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah terkendali atau belum? Pemerintah ini mampu nggak mengendalikan perkembangan COVID ini? Kalau bisa, oke, maka 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita baru putuskan apakah tetap Desember atau tahun depan, gitu. Tetapi tadi siang kita rapat Komisi 2 bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri.
dengan berbagai argumen serta dukungan dari gugus tugas, ada surat dari gugus tugas penanganan COVID bahwa bisa dilakukan pilkada di Desember 9 Desember. Ya, 9 Desember 2020 ini dengan pembatasan-pembatasan yang ketat gitu ya. Nah, maka tadi memang pemerintah Mendagri dalam hal ini KPU dan Komisi 2 memutuskan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada dengan situasi pandemi seperti ini akan membutuhkan banyak anggaran tambahan. Misalnya bilik pencoblosan itu tidak bisa dibuat sebagaimana bilik ketika waktu normal. Harus ada sekat yang memang menjaga agar para pemilih ini tidak saling menularkan. Alat coblosnya juga. Kemudian harus disediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan untuk mereka mencoblos. Kemudian petugasnya juga harus dilengkapi dengan APD dan seterusnya. Artinya ini berkonsekuensi atas anggaran. Nah, untuk itu tadi kita juga bersepakat bahwa kita akan membahas anggaran ini. Jika anggaran ini disetujui, ya lanjut oleh pemerintah. Tidak ada penambahan anggaran. Jika tidak, ya bagaimana? Nggak ada anggarannya, tidak boleh dipaksakan, karena ini akan sangat berisiko. Nah, tadi saya juga mencatatkan catatan, meskipun tadi Mendagri juga menyampaikan bahwa sudah banyak negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemi. Saya katakan sekali lagi tadi kepada bedakan, kecuali kita tahu persis situasi negara yang memang memaksakan melakukan pemilu di masa pandemi ini. Nah, tetap kita minta agar ada jaminan dari pemerintah terkait dengan itu tadi, pengendalian COVID-19. Jadi kalau kita terkendali jalan terus oke, tetapi tentu dengan konsekuensi pembiayaan yang pasti akan bertambah. Saya kira begitu tadi keputusan rapatnya, Mas. Termasuk ketika kampanye, model kampanye yang bisa dilakukan gitu. Ya, kampanye tentu harus dilakukan dengan cara yang lebih kreatif. Kalau tadi kata Mendagri, ini justru akan membuka peluang buat usaha baru. Akan muncul IO yang akan mengorganisir kampanye tanpa harus ketemu secara fisik gitu. Ya oke sih, gagasan menarik, tapi nanti kita lihat implementasinya bagaimana. Tetapi saya tetap menekankan bahwa kesehatan rakyat ini, nyawa rakyat itu jauh lebih penting. Itu dulu. Oke Gus, mungkin bisa kasih closing statement yang paling sebagai underline dekat memang akan diterapkan oleh pemerintah, meskipun dengan kondisi yang masih kurvanya belum menunjukkan penurunan signifikan ini, Gus. Ya, jadi begini. Jadi apa yang disebut dengan new normal atau era normal baru itu, saya kira diperlukan sebuah perubahan yang sistemik, tidak bisa parsial gitu. Karena antara satu dengan yang lain itu pasti akan berhubungan, saling terkait gitu ya, saling terintegrasi. Dan situasi pandemi ini saya kira banyak yang menjadi terpengaruh, baik mulai adat istiadat, cara kita bergaul, cara kita mencari nafkah, cara kita sekolah boleh buru-buru, tidak boleh gegabah. Pemerintah harus mengambil kebijakan dengan meletakkan nyawa rakyatnya, meletakkan kesehatan rakyatnya ini sebagai titik tolak yang utama. Iya, baru selebihnya kita urus belakangan. Saya kira itu, Mas. Baik. Menarik sekali bincang kita malam ini dengan Gus Yakut. Banyak hal yang saya bisa jadi catatan, dan mungkin ini harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana harus benar-benar menjadi catatan penting bahwa kesehatan masyarakat itu harus nomor satu dibanding kepentingan yang lainnya, meskipun
keinginan pemerintah adalah bagaimana masyarakat ini bisa kembali beraktivitas begitu. Dan juga tadi terkait dengan perlunya perhatian pemerintah terhadap keberadaan pesantren yang selama ini dinilai masih dianaktirikan. Belum ada bantuan yang signifikan terhadap guru-guru ngaji yang selama ini aktivitasnya terhenti akibat COVID ini. Dan masih banyak lagi kita on air, Gus Yakut menyampaikan bahwa sebentar lagi juga akan ada rapat lagi. Gus Yakut ini kayaknya rapat terus, yang rapat offline saya juga ngamati terus di medsosnya beliau ini. Pokoknya Zoom terus lah. Siap. Oke Gus, terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesediaannya hadir di live Instagram sindonews.com. Dan untuk mungkin ini para kader Ansor dan kader Banser di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, Gus Yakut sudah menjadi follower sindonews.com. Maka Anda sampean semuanya kader Ansor se-Indonesia atau bahkan seluruh dunia yang jumlahnya nggak tahu berapa jumlah kader Ansor itu, Gus? 7 juta sekarang. 7 juta. Baru 7 juta ya. Kalau ketumnya sudah menjadi followers sindonews.com, Instagram Sindonews, maka sampean semuanya harus ikut ketum. Apa kata ketum? Begitu ya, Gus ya? Siap, oke Gus. Matur suwun sangat Gus. Rawuhipun. Dan saya Abdurrahim mengakhiri bincang seru kita malam ini. Jangan lupa setiap hari dari berbagai latar belakang, baik agamawan, politikus, selebritas, tokoh olahragawan dan baik